Pulau Berbagi Berita. Buntut dari pelarangan impor crude palm oil CPO Indonesia oleh Uni Eropa terkait deforestasi, Indonesia tak tinggal diam. Presiden Jokowi siap meladeni sikap Uni Eropa dan bakal menyetop ekspor CPO ke negara-negara tersebut. Malaysia sangat mendukung sikap Presiden Jokowi. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia harusnya kompak dalam mengendalikan pasar CPO termasuk dalam menghadapi Uni Eropa. Direktur Segara Institut Peter Abdullah Rejalam mengatakan, jika kedua negara kompak maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, terutama dalam menghadapi Eropa, termasuk menghentikan ekspor CPO ke negara-negara tersebut. Peter yakin harga CPO akan terjaga tinggi pasca penghentian ekspor. Indonesia tak perlu takut akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO jika Indonesia memblokir CPO ke Uni Eropa, karena tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat ke WTO. Pasalnya, CPO ditolak oleh Uni Eropa dengan alasan lingkungan, deforestasi. Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadila Yusof melansir Bloomberg Kamis 12 Januari 2023 mengatakan tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa sebagai tindakan balasan terhadap aturan deforestasi Uni Eropa. Malaysia Indonesia dalam waktu dekat akan berdiskusi mengenai opsi penghentian pengiriman CPO ke Uni Eropa. Kerjasama yang kuat antar kedua negara ini menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan perdagangan dan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Kedua negara pun menyepakati kerjasama yang lebih erat untuk memerangi diskriminasi terhadap komoditas CPO kedua negara ke Uni Eropa. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Senin 9 Januari 2023 lalu. Jokowi mengatakan, kedua negara akan memerangi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit untuk mengatasi masalah tersebut. Uni Eropa berencana menghapus bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap memicu terjadinya deforestasi. Sudah menjadi rahasia umum negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa terkait dengan impor komoditas seperti crude palm oil CPO kerap mengalami hambatan. Politisasi ekspor CPO ke Uni Eropa adalah isu lama yang tak kunjung menemukan titik temu. Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Eko Listianto menekankan, jika memang negosiasi dilakukan selalu alot, ada baiknya negara tujuan ekspor CPO Republik Indonesia dialihkan ke negara importir lainnya. Sebut saja China, India, Bangladesh ataupun Pakistan. Lagian, Uni Eropa bukanlah merupakan negara pengimpor CPO utama dari Republik Indonesia. Kebijakan Uni Eropa yang melarang impor CPO memang menyumbang potensial loss yang cukup besar, yakni senilai 44 triliun rupiah. Meski demikian, Indonesia berpotensi mengalihkan ekspor ke negara lain seperti negara-negara di Asia dan Timur Tengah, karena Uni Eropa bukanlah tujuan utama ekspor CPO Indonesia. Kebijakan diskriminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia berupa Renewable Energy Directive RED II diterapkan oleh Uni Eropa sejak Desember 2018. Ekonom Universitas Indonesia Fitrah Faisal Hastiadi justru optimis mengatakan, kebijakan diskriminatif tersebut bisa jadi mendatangkan peluang terbukanya pasar minyak sawit ke negara lain. Ibaratnya seperti perjanjian Hubaidiyah, isinya seolah-olah merugikan, tapi bisa jadi mendatangkan kebaikan yang lain. Uni Eropa tutup pintu lain negara-negara non-tradisional seperti di Asia dan Timur Tengah masih terbuka. Kebijakan RED II yang diberlakukan Uni Eropa membuat batasan dan mengkategorikan biofuel berbahan baku kelapa sawit, menyebabkan alih fungsi lahan atau ekspansi signifikan terhadap lahan dengan stok karbon tinggi di area produksi.
Uni Eropa memberlakukan penghentian biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit secara bertahap hingga tahun 2030 yang disebutnya Phase Out 2030. Uni Eropa juga menetapkan konsumsi penggunaan energi berbahan baku Food and Feed Corp untuk transportasi tidak boleh melebihi 7% sejak 2020. Tak ada jalan lain. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen CPO dunia harus memerangi diskriminasi terhadap komoditas CPO ke Uni Eropa. Kesepakatan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor adalah langkah awal perlawanan terhadap diskriminasi perdagangan dunia atas produk CPO kedua negara.